Hai Healthies, baik di sini saya akan menjelaskan gangguan makan pada masa bayi dan juga kanak-kanak. Nah, gangguan makan atau eating disorder ini adalah kelainan dalam perilaku makan yang dibentuk antara interaksi oleh faktor psikologis, faktor fisik, dan juga faktor mental. Nah, sobat Healthies dan juga para orang tua pastinya ingin tahu nih, gangguan makan pada si kecil itu gejalanya seperti apa sih? Nah, kesulitan makan adalah gangguan makan dengan gejala. Yang pertama, si kecil makan hanya sedikit. Yang kedua, si kecil menghindari beberapa jenis makanan. Yang ketiga, sulit untuk menyesuaikan diri atau juga memakan makanan yang baru. Dan yang keempat, si kecil memiliki makanan yang paling ia suka. Nah, berikut adalah gejala-gejala yang bisa menunjukkan bahwa si kecil dapat dikatakan sebagai anak yang mengalami gangguan makan. Yang berikut, kira-kira apa sih yang menyebabkan sampai si kecil ini mengalami gangguan makan? Nah, Sobat Healthies dan juga para orang tua di rumah harus tahu nih. Yang pertama, yang menyebabkan anak mengalami gangguan makan itu hilangnya nafsu makan, yang kedua gangguan proses makan di mulut, dan yang ketiga ada pengaruh psikologis. Nah, Sobat Healthies dan juga para orang tua di rumah sudah tahu apa itu gangguan makan, gejalanya seperti apa, dan faktor-faktor penyebabnya itu apa saja. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pencegahan agar si kecil tidak mengalami gangguan makan. Nah, yang pertama, ini pastinya untuk para orang tua, khususnya ibu, karena biasanya ibu yang paling banyak mengasuh si kecil. Nah, saat memasak, usahakan si kecil ikut dengan kita saat memasak, sehingga si kecil bisa mengetahui lebih jauh tentang makanan yang dibuat dan kira-kira proses memasaknya itu seperti apa sih. Nah, dengan itu bisa membantu si kecil agar lebih kreatif lagi. Yang kedua, pastinya para moms di rumah harus selalu mengganti variasi makan di rumah sehingga si kecil tidak bosan. Selalu harus diimbangi sehingga si kecil itu tidak bosan dengan makanan dan selalu ingin memakan sesuatu. Terus setelah itu para orang tua, khususnya para moms di rumah, harus selalu melihat si kecil. Jika si kecil sudah tidak ingin makan, berarti kita jangan paksa. Artinya jika si kecil sudah memberikan kode kepada si ibu bahwa ia sudah kenyang, maka si ibu harus berhenti memberi makan anak, karena itu bisa membuat anak mengalami tekanan karena harus dipaksa makan. Tadi itu sudah saya jelaskan pencegahannya. Nah, jika kita sudah masuk pada fase di mana si anak sudah mengalami gangguan makan, nah, jadi langkah yang bisa kita lakukan yaitu upaya diet etik. Nah, upaya diet etik ini adalah upaya di mana pemberian makan dibantu oleh ahli gizi. Jadi, orang tua bisa melakukan konsul kepada ahli gizi sehingga pemberian makan setiap harinya itu diatur oleh ahli gizi. Yang kedua adalah upaya psikologis. Nah, di sini ikatan batin antara si anak dan keluarga itu penting. Jadi harus melihat kembali hubungan antara si orang tua dan juga si anak. Nah, jika hubungan atau ikatan batin mereka kuat, nah pastinya itu bisa membantu anak dalam melakukan sesuatu, misalnya dalam memakan. Begitu, mungkin begitu penanganan yang tepat ya.